الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين والmuslimat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan kita bertemu di tempat ini. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan dan keberkahannya kepada kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan segala dosa-dosa kita semuanya dengan duduknya kita di majelis ilmu. Mohon maaf telah membuat panitia deg-degan. Tadi kehabisan bensin. Jadi saya nggak memperhatikan jarum bensinnya, ternyata kehabisan. Ya. Saya cari dulu warung eceran yang jual bensin. Alhamdulillah dapat. Ya. Kita lanjutkan bab tentang mawaris, betul ya? Warisan. Ya. Terakhir sampai apa? Sampai lupa? Sampai hibah. Sampai hibah. Sudah saya jelaskan hibah, sedekah, wasiat, sudah. Baru itu. Rukun waris, syarat-syarat dalam warisan, tahapan dalam pembagian warisan sudah ya? Sudah? Sudah. Sebab-sebab menerima warisan, nikah, keturunan, wala, sudah? Baru sampai wala. Ya. Wala sudah saya jelaskan. Sudah ya? Baru sekilas. Ya. Iya. Sebab-sebab seseorang menerima warisan. Pertama karena pernikahan. Ya. Kedua karena keturunan. Ketiga karena wala. Memerdekakan budak. Ya. Orang yang memerdekakan budak, maka dan keluarganya yang masuk asobah binafsi. Ya. Sebab menerima warisan ada 3 sepakat para ulama, yaitu nikah, keturunan, dan wala. Wala itu perwalian, ya, karena membebaskan budak. Ya. Disepakati para ulama 3 ini. Ya. Tapi ada sebab yang lain yang
sebagian ulama minoritas berijtihad, selain 3 ini bisa mendapatkan warisan jika 3 ini tidak ada. Ya. Sudah saya jelaskan kemarin atau belum? Oh, belum. Kan sebab seseorang menerima warisan itu disebabkan 3, disepakati para ulama. Karena nikah, ya. Orang menikah, maka pasangan hidupnya kalau mati, maka yang hidup mendapatkan warisan. Kalau ada suami menikah, laki-laki menikah dengan istri. Kalau saya bilang suami menikah itu berarti bojo keloro, ya tidak? Ya. Tapi kalau saya bilang seorang laki-laki menikah dengan perempuan, lalu perempuan itu meninggal, maka suami mendapatkan warisan. Berapa warisannya? Untuk suami setengah harta istri jika istri tidak punya anak. Tapi suami mendapatkan 1/4 kalau istri punya anak. Baik dari dirinya maupun dari suami sebelumnya. Ya. Bukan suami yang lain ya. Kalau suami yang lain berarti poliandri. Ya, ya atau tidak? Iya. Ada nggak ya poliandri? Saya itu ngisi kajian. Saya diberitahu oleh panitia, Ustadz tolong jelaskan tentang poliandri. Karena jamaah di sini ada yang istrinya 1, suaminya 2. Ya. Jadi istri 1 buat berdua. Ada betul. Ya. Ada, saya tanya, iya ikut kajian ini Ustadz. Nanti bulan depan dia datang lagi, dia rutin ikut pengajian. Maka tolong dijelaskan. Ya, saya jelaskan, ya hukumnya haram. Ya. Secara bahasa sebetulnya poligami itu ada 2 bentuk. 1 poligini, 2 poliandri. Kalau poligini itu suami yang punya istri lebih dari 1. Tapi kalau poliandri istri yang punya suami lebih dari 1. Nah, jadi poligami itu maknanya masih luas. Bukan poligami itu punya 2 istri, bukan. Salah satu bentuk poligami itu adalah poligini. Dan salah satu yang lain adalah poliandri. Tapi kalau poliklinik itu tempat untuk berobat. Ya. Ya. Nggak ada nyambungnya ya. Ya. Pernikahan. Kalau dibalik suami yang meninggal, maka istri mendapatkan 1/4. Kalau suami tidak punya anak. Kalau suami punya anak, baik dari dirinya maupun dari istri yang lain, maka istri dapat 1/8. Kalau istri sudah dicerai, dapat nggak warisan? Dapat atau tidak? Sudah dicerai, dapat nggak? Belum tentu. Ya. Bisa dapat, bisa tidak. Ya atau tidak? Kapan seorang istri yang dicerai suaminya dapat warisan? Ketika suami meninggal, istri dalam masa iddah. Paham? Misalkan dicerai hari ini. Seminggu kemudian kan dicerai kan berarti punya masa iddah 3 kali menstruasi. 3 kali datang bulan. Sebagian ulama berpendapat 3 kali suci. Ya. Tapi saya lebih cenderung 3 kali menstruasi. Itu lebih cepat daripada 3 kali suci. Nah, ketika baru seminggu dia mentalak istrinya, ya, maka matilah suami tadi. Ya. Misalkan ya, loh kan maksudnya lagi mana itu? Misalkan dia mencerai istrinya, ya kan? Karena dia mau menikahi janda sebelah, misalnya. Karena nggak mau dimadu, akhirnya dicerai. Pas sudah dicerai, mau nikahi janda sebelah, kedisian orang lain. Ya. Kaget mati dia, ya, misalnya. Ya. Anggap aja lah. Gitu. Maka ketika dia mati, istrinya dapat warisan? Dapat. Karena masih dalam masa iddah. Ingat, istri yang dicerai itu statusnya sebetulnya masih mengikat. Paham? Dia belum cerai sempurna, belum. Ya. Makanya ada yang tanya kepada saya, Ustadz,
anak saya kan dicerai sama suaminya, mantu saya. Terus enaknya saya ambil atau enggak Ustadz? Soalnya kalau enggak diambil nanti kalau berhubungan badan gimana Ustadz? Terus nanti kalau terjadi apa-apa kan mereka sudah cerai. Loh, cerai mereka itu belum sempurna, paham? Buktinya apa? Buktinya suami yang mencerai istrinya, kalau masih dalam masa iddah, suaminya rujuk, istri boleh menolak enggak itu? Boleh enggak menolak? Enggak boleh. Wajib menerima rujuknya suami kalau masih dalam masa iddah. Tapi kalau masa iddah sudah berakhir, ya, dikiranya cepat laku, ternyata enggak laku-laku, ya. Teklek kecemplung kalen, bangi golek pilih balen kan. Datang kepada istrinya, Dek, rujuk. Udah 5 bulan. Maka ditolak tidak ada masalah. Ya, karena sudah tidak punya hak lagi untuk memaksa rujuk. Nah, maka ini menunjukkan bahwa seorang istri yang ditalak itu masih mengikat sebagai istri. Paham? Cuman istri yang sedang ditalak. Dia baru betul-betul lepas kalau masa iddah berakhir. Dan ini dikuatkan dengan jumhur ulama sepakat bahwa istri yang dicerai dan masih dalam masa iddah ketika suaminya meninggal, maka dia mendapatkan warisan. Ya, itu ya. Dan bahkan dalam ayat Al-Quran, istri yang dicerai dalam masa iddah itu Allah masih menyebutnya sebagai istri. Ya, cuman yang sedang dicerai. Ya. Maka oleh karena itulah ini tentang masa iddah. Dia masih dapat warisan. Tapi kalau sudah berakhir masa iddah, dapat nggak warisan? Dapat atau tidak? Setelah berakhir? Tergantung juga menurut para ulama. Ya. Betul itu. Memang sebagian ulama mazhab Syafi'i sudah dia nggak dapat warisan, tapi sebagian ulama yang lain tidak. Kalau seorang istri dicerai, di mana tanda yang kuat dicerainya itu supaya dia tidak dapat warisan, malah dia dapat warisan, meskipun masa iddah berakhir. Nah, ulama berpendapat berbeda sampai kapan dia itu dapat warisan. Misalkan tanda kuat itu adalah misalkan suami dalam keadaan sakit parah, ya, dan dia tidak senang dengan istrinya, misalkan. Lalu dia tahu kalau dia meninggal istrinya dapat warisan 1/8. Kekayaannya katakanlah 100 miliar, ya. Maka kan dapat sekitar berapa? 11 miliaran. Maka dia nggak senang istrinya dapat warisan. Maka dicerailah. Bahkan dia ungkapkan sama saudaranya, wis bojoku tak cerai ben ora itu warisan. Maka ketika niat menceraikannya itu karena supaya istri tidak dapat warisan, meskipun masa iddahnya berakhir baru dia mati, ya, misalkan 6 bulan kemudian baru mati, dapat nggak istri? Dapat. Kenapa? Karena tujuan menceraikannya adalah agar istri tidak dapat warisan. Malah dapat warisan kata para ulama. Cuman sampai kapan dia itu dapat warisan setelah dicerai? Apakah selamanya? Kan enggak. Maka para ulama sebagian berpendapat sampai istri itu menikah lagi. Ya. Paham? Kalau dia sudah menikah lagi, baru mantan suami yang menceraikannya itu mati. Misalkan setelah 7 bulan baru mati, tapi dia sudah menikah lagi, maka enggak dapat warisan. Makanya kalau tahu suaminya menceraikan supaya tidak dapat warisan, jangan menikah lagi sampai mantan suaminya mati, ya. Ya, supaya dapat warisan, ya. Lelah ramati-mati, ya. Ranikah-nikah. Ya. Nah, ini tentang perceraian. Kemudian yang kedua, keturunan. Keturunannya ada 3. 1, usul itu jalur asal, ya. Berarti siapa? Bapak, ibu, kakek, nenek, mbah buyut ke atas. Itu namanya usul, jalur ke atas. Kedua, furu itu jalur ke bawah. Anak, cucu, cicit, canggah, tebok bosok. Akhirnya gitu kan? Ya, pokoknya sampai itulah. Ke bawah, itu namanya furu.
Kemudian yang ketiga, hawashi. Hawashi itu adalah jalur ke samping. Ya. Hawashi jalur ke samping. Siapa mereka? Kakak, adik, paman, itu jalur ke samping. Nah, ini orang mendapatkan warisan karena sebab keturunan. Yang ketiga, wala. Wala itu karena perwalian. Saya membebaskan budak, budaknya ternyata kemudian setelah bebas dia sukses kaya raya, masih bujangan, mati. Ya tidak? Maka hartanya bisa saya warisi. Karena saya yang membebaskan dia. Saya yang membebaskan dia. Ini namanya wala. Nah sekarang, ada sebab-sebab yang lain jika tiga ini tidak ada. Ada orang mati tapi tidak diketahui dia anak siapa. Ya. Mungkin dulu ditemu di tong sampah misalnya, itu dibesarkan orang tapi ternyata jadi gelandangan, tapi kemudian sukses. Dia nggak tahu bapak ibunya siapa, nggak tahu. Kemudian dia nggak punya pasangan hidup, dia jomblo sejati. Kemudian saudara juga nggak diketahui, orang tuanya nggak tahu. Tapi dia kaya kemudian mati. Lalu hartanya lari kemana? Kan gitu kan? Berarti nggak ada ahli waris sama sekali. Keturunan nggak ada, pernikahan nggak ada, wala pun juga tidak ada. Maka hartanya lari kemana? Jumhur ulama mengatakan akan lari ke baitul mal. Baitul mal itu berarti kalau kita ya mungkin Basnas lah ya, lari ke Basnas. Baitul mal, lari akan ke baitul mal, menjadi harta umat. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, ada sebab-sebab lain yang bisa mewarisi meskipun tiga ini nggak ada. Sebab-sebab lain ketika tiga ini nggak ada. Tapi kalau tiga ini ada, yang lain nggak mungkin dapat. Tetapi sebab-sebab ini tidak semua ulama sepakat, hanya minoritas para ulama. Jumhur, mayoritas ulama sepakat bahwa sebab menerima warisan itu hanya ada tiga, selain itu nggak ada. Tetapi sebagian ulama mengatakan jika tiga sebab ini, keturunan, pernikahan, wala itu nggak ada, maka yang lain bisa menjadi nominasi. Bukan nominasi kok, nominasi peluang untuk menerima. Nominasi itu apa? Ajang, ajang apa namanya? Nah, siapa mereka itu? Pertama, muwalah. Muwalah itu hubungan perbudakan. Ada hubungan perbudakan. Ini disebut muwalah. Dicari apakah ada hubungan perbudakan atau tidak. Kalau ada, dia mendapatkan warisan. Yang kedua, mu'aqadah. Mu'aqadah itu saling mengikat, saling membuat transaksi ikatan. Transaksi atau ikatan. Contoh, ada dua jomblo sejati, sahabat karib. Sama-sama kaya, sama-sama nggak tahu asal usul orang tuanya, sama-sama nggak punya pasangan hidup, dan sama-sama tidak ada hubungan wala, perwalian. Maka mereka saling mengikat. Mas, kenapa? Kita kan kaya dan kita anggota jomblo sejati, paguyuban jomblo sejati. Nah, maka kalau kamu mati, hartamu akan lari ke baitul mal. Saya kalau mati, harta saya juga akan lari ke baitul mal. Kita saling mengikat saja. Kalau saya mati duluan, hartaku PN. Kalau kamu mati duluan, hartamu tak PN. Paham? Itu namanya mu'aqadah, saling mengikat perjanjian. Sebagian ulama, ingat ya, sebagian ulama kecil, saya tidak mengatakan mayoritas ya, itu berijtihad, dia bisa mendapatkan warisan. Dia akan mewarisi kalau tiga tadi sebab, keturunan, wala, dan pernikahan itu nggak ada. Kalau nggak ada, yang nanti akan disebutkan semua ini nggak akan mungkin
dapat. Kalaupun nggak ada pun mayoritas ulama juga mengatakan ini nggak akan mungkin dapat. Paham? Ini hanya ijtihad sebagian minoritas para ulama. Yang kedua mu'aqadah. Yang ketiga menjadi wasilah masuk Islamnya seseorang. Misalkan saya mengislamkan seorang non-muslim. Ya. Saya ceramahi, saya nasihati dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, ternyata orang ini kaya raya. Baru seminggu masuk Islam, mati. Sedangkan bapak ibunya non-muslim, anaknya non-muslim semua, kemudian saudaranya pun juga non-muslim semuanya. Maka enggak terhalang untuk mendapatkan warisan. Nah, maka dicari dulu yang Islamkan siapa? Ustadz Ridho misalkan. Wah, maka hartanya lari ke saya semua. Lumayan ya. Itu menurut pendapat sebagian kecil para ulama. Namanya menjadi wasilah masuk Islamnya muwaris atau yang meninggal. Yang keempat, kata para ulama, yaitu iltiqat. Iltiqat itu adalah anak adopsi atau anak pungut. Ketika seorang meninggal tidak punya orang tua, orang tuanya nggak diketahui, saudaranya apalagi orang tuanya saya nggak tahu. Anak juga nggak punya, pasangan hidup juga nggak ada. Tapi dia punya anak adopsi, anak angkat. Maka ketika tiga sebab yang disepakati nggak ada sama sekali, maka anak adopsi bisa mewarisi harta warisan. Tapi ingat, pendapat ini dibantah jumhur ulama, paham ya? Saya menyampaikan informasi saja. Kalau jangan tahu, oh ini ada pendapat begini, oh ini pendapat ijtihad sebagian para ulama. Iltiqat, anak pungut. Ya. Tapi secara hukum asal anak adopsi itu nggak dapat warisan, paham ya? Ya. Ini dimunculkan para ulama jika orang yang mati itu betul-betul tidak punya ahli waris sama sekali. Nah, diusulkan dari ijtihad para ulama, meskipun beberapa hadis yang digunakan dhaif, itu bisa mendapatkan warisan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Tapi saya lebih condong ke pendapat jumhur ulama. Dia tidak mendapatkan warisan. Nah, sekarang sebab-sebab orang terhalang untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Sudah tahu belum ini? Belum. Pertama, budak, baik laki-laki maupun perempuan. Budak, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, budak yang merdeka karena kematian tuannya. Budak yang merdeka karena kematian tuannya. Dia bukan dimerdekakan sehingga dia bisa punya peluang mewarisi majikannya, tapi dia merdeka karena tuannya mati. Misalkan dia seorang budak dibeli di pasar, di tengah perjalanan mati tuannya. Nah, dia kemudian sudah bebas karena nggak ada yang menguasai, nggak ada yang memiliki dia kecuali tuannya tadi, dan tuannya mati, dia bebas. Apakah harta tuannya itu diwarisi dia? Nggak bisa. Karena dia bukan dimerdekakan tetapi merdeka karena kematian tuannya. Inilah yang disebut oleh para ulama disebut mudabbar. 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 Kalau berdebar-debar itu nunggu ustadznya nggak datang-datang. Mudabbar. Yang ketiga, ummul walad. Ini juga sama, budak. Ummul walad. Siapa ummul walad? Budak yang melahirkan tuannya. Maksudnya, ada seorang budak dimiliki oleh seorang lelaki, terus digauli budak tersebut karena wanita, terus hamil. Ya.
ketika dia melahirkan, maka anaknya itu statusnya ikut ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Itulah yang disebut dengan budak melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha. Dalam sebuah riwayat disebutkan ibu yang melahirkan tuannya. Ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, banyaknya peperangan, kemudian banyak tawanan kaum wanita yang dijadikan budak, kemudian digauli oleh tuannya, kemudian dia melahirkan, maka anak itu menjadi tuannya ibunya. Karena dia statusnya ikut bin bapaknya. Kan begitu. Nah, itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, bahwa budak melahirkan tuannya itu adalah banyaknya anak-anak durhaka. Ya. Sebagai tanda, alamatus sa'ah. Tanda hari kiamat. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, dan sebutkan an amarotiha, tentang tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya antalidal amatu rabbata, seorang wanita yang melahirkan tuannya. Sekarang sedang perang atau tidak? Perang ya. Ini negara mulai masuk ke blok-blok tertentu untuk melakukan peperangan. Indonesia ikut-ikut enggak? Ikut perang apa? Perang politik ya. Perang politik. Kemudian yang keempat, ya, budak mukhatab, ya, yaitu budak yang merdeka dengan membayar kompensasi kepada majikannya. Budak mukhatab ini dia memerdekakan dirinya sendiri, dia bayar, entah dari uang dari saudaranya atau siapa, dia bayar majikannya, dia merdeka. Nah, dia tidak mendapatkan warisan. Yang kelima, al-qatil, yaitu pembunuh. Pembunuh siapa? Pembunuh muwaris. Al-qatil. Dia membunuh pemilik harta. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, al-qatilu la yarithu. Seorang pembunuh ahli waris, seorang pembunuh muwaris yang punya harta, maka dia tidak mendapatkan warisan. Kalau dulu ada banyak kisah anak bunuh bapaknya, ada enggak? Ada. Terutama dinasti kerajaan. Ya. Dinasti kerajaan. Saya tidak mengatakan dinasti istana loh ya, dinasti kerajaan. Ya. Nah, kenapa? Karena bapaknya enggak mati-mati, dia pengen jadi raja ya tidak? Ya, dia pengen punya tahta, ingin dihormati, ingin menjadi raja, enggak mau jadi pangeran saja. Maka bapaknya dibunuh. Itu banyak kisah-kisah dalam kerajaan-kerajaan. Nah, pembunuh muwaris yang memiliki harta, maka dia tidak mendapatkan warisan. Yang keenam, orang yang murtad. Orang yang murtad. Orang yang murtad. Dan yang ketujuh, berbeda agama. Murtad dengan beda agama itu beda loh ya. Sama-sama ikhtilafuddin, beda agama iya. Cuman kalau beda agama itu sejak awal memang beda agama. Paham? Tapi kalau murtad tadinya Islam terus keluar dari Islam. Nah, ulama berselisih pendapat tentang bagaimana jika dia itu murtad setelah bapaknya meninggal. Kalau sebelum bapaknya meninggal misalkan ya, ada seorang laki-laki sebelum meninggal punya anak 3, anak 1 sudah murtad karena kecantol perempuan, ya. Kemudian murtad. Maka ketika bapaknya meninggal, anak yang murtad tadi jelas nggak dapat warisan. Cuman bagaimana jika murtadnya setelah bapaknya meninggal? Jadi saat bapaknya meninggal dia Muslim. Cuman karena warisan nggak dibagi-bagi selama 1 tahun 2 tahun. Kemudian dia murtad. Ya. Murtad, kecantol perempuan sebelah, kemudian murtad. Apakah ketika pembagian warisan dia dapat warisan? Ini terjadi perbedaan pandangan kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak dapat karena murtad. Nah sekarang bagaimana jika
dia masuk Islam setelah bapaknya meninggal. Jadi bapaknya meninggal, dia sudah non-muslim, paham? Tapi setelah 1 tahun setelah kematian bapaknya, itu dia masuk Islam. Tapi sebelum harta waris dibagi, dia masuk Islam. Nah sekarang dia sudah masuk Islam, harta waris belum dibagi. Apakah dia mendapatkan warisan? Ini ulama juga berselisih pendapat tentang masalah ini. Dia bisa, ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak mendapatkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini pembahasan tersendiri agak panjang. Nah ini tentang sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Ada pertanyaan dulu, saya persilakan. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya tadi yang telah dijelaskan oleh Ustadz, bahwa tadi ketika ada suami menceraikan istrinya, terus tadi ada istri masih bisa mendapatkan warisan, kan ya. Terus bagaimana kalau konteksnya itu bukan suami yang menceraikan istrinya, tapi istri yang menceraikan suaminya? Apakah si istri tadi bisa mendapatkan hak warisnya atau tidak, Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jika suami menceraikan istrinya, lalu suami mati di mana istri masih dalam masa iddah, maka istri mendapatkan warisan. Tapi kalau istri sudah selesai masa iddah, suami baru mati, maka istri tidak mendapatkan warisan. Nah, sekarang bagaimana dibalik? Istri yang menggugat cerai suaminya dengan khulu, ya. Digugat suaminya, cerailah mereka. Ya. Saya jadi ingat, ya, ada jamaah tanya kepada saya, Ustadz, saya itu perempuan, saya tidak pernah diberikan nafkah suami, saya sering difitnah oleh keluarga suami, saya sering didolimi oleh suami. Nah, kemudian suami juga, mohon maaf, seingat saya loh ya, pertanyaan itu dari panjang, main perempuan lain atau berzina. Ya. Apakah yang harus saya lakukan? Waktu itu saya jawabnya singkat, karena ada acara. Ya. Maksudnya saya balas nanti setelah ada acara. Saya baru menjawab singkat, bersabar. Ya. Paham ya? Sebaik-baik keadaan itu disikapi dengan sabar. Tapi ingat, sabar itu bukan berarti pasrah bongkoan, tidak. Ada sabar itu tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, itulah sabar. Dia menempuh sesuatu yang tetap diridhoi oleh Allah, itu tetap sabar, paham? Nah, cuman saya belum jelaskan panjang. Itu WA saya masuk untuk di-upgrade, kan gitu. Nah, dipegang anak saya, ditekan tombol update. Habis itu enggak diinisialisasi, datanya hilang semua. Wah, barangkali ada yang hadir di sini, tanyakan ulang. Ya. Nanti saya jawab. Tapi mudah-mudahan enggak ada. Ya. Nah, intinya begini. Bagaimana jika istri yang menggugat cerai suaminya? Yang enggak dapat. Itulah dalam sisi harta itu perempuan itu banyak dilindungi, ibu-ibu. Ya atau tidak? Tapi laki-laki enggak ada yang menanggung. Perempuan dapat duit, itu haknya dia. Suami nggak boleh maksa untuk dikeluarkan sebagai nafkah keluarga, nggak boleh. Karena itu uang dia. Tapi kalau suami dapat duit, ada kewajiban nafkah. Seorang perempuan tidak punya suami, tidak punya ayah, tapi masih punya kakek, dilindungi kakeknya. Kalau dia punya suami, suami yang melindunginya dan membiayai hidupnya. Kalau dia nggak punya suami tapi masih punya ayah, ayahnya yang kemudian menghidupinya sampai ayahnya wafat. Kalau suami nggak ada, ayah nggak ada, kakek nggak ada, maka kalau dia punya anak laki-laki yang bertanggung jawab untuk menghidupi ibunya sampai wafat. Anak laki-laki yang nggak ada, maka paman atau saudaranya harus memperhatikan saudara perempuan ini. Ya. Tapi laki-laki ada yang melindungi? Nggak ada. Laki-laki bertanggung jadinya sendiri.
dan dia harus menanggung 4 wanita lebih. Ya, anak perempuannya, istrinya, ibunya, dan saudari perempuannya. Kan dia nanggung itu semua. Makanya kalau dapat warisan 2 bagian wajar, paham? Itu wajar. Tapi kalau perempuan dapat duit untuk dirinya sendiri, ya atau tidak? Ya. Enak ibu ya. Enak. Betul. Maka nggak dapat ya. Kalau digugat cerai istrinya, terus istrinya meninggal begitu kan? Suami nggak dapat. Suaminya yang meninggal. Oh, suami yang meninggal. Ya. Bukan dia yang menceraikan suami, kan gitu. Ya, digugat cerai. Ya. Ya, tahu saya dia tidak mendapatkan bagian warisan karena dia yang menggugat cerai. Ya, dia menggugat cerai. Ya. Karena biasanya kalau dia menggugat cerai itu biasanya jatuhnya langsung talak bain. Ya. Langsung 3. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Wallahu ta'ala. Maka dia tidak mendapatkan warisan. Beda kalau dia dicerai suaminya. Cerai itu kan ada 3. Cerai karena talak, suami yang melakukan. 2 cerai karena hulu, gugatan istri. 3 cerai karena pengadilan. Suami istri itu masing saling mencintai, tapi diceraikan pengadilan bisa? Bisa. Ketika diketahui ternyata suami istri ini saudara sepersusuan, ya, maka akan diceraikan pengadilan. Atau ternyata suami istri ini adik kakak yang terpisahkan. Ya, ketemu ternyata sama ya, misalkan diruntut, oh ternyata adik kakak, maka nggak boleh melangsungkan terus pernikahannya, maka diceraikan pengadilan. Meskipun mereka saling mencintai, harus diceraikan. Ya. Maka ada 3 bentuk perceraian. Ada yang lain? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hamilnya di luar nikah. Tidak nikah ulang. Ya, anak yang bukan hasil pernikahan yang mana? Yang pertama. Lah ya, berarti kan anak pertama itu hamil duluan. DP baru dibeli kan gitu kan ya. DP maksudnya apa? Hamil dulu ya. Kemudian baru dibeli. Saya baru ingat itu lagi ya. Saya belum memberikan jawaban selanjutnya. Ya tadi WA saya hilang. Ada yang bertanya juga masalah itu. Ya. Nanti yang punya pertanyaan itu tanyakan lagi ke saya akan jawab. Ya. Karena saya didesak untuk menikahkan anak yang sudah hamil duluan. Ya, Ustadz untuk nikahkan ada seseorang yang punya anak putri kemudian hamil duluan. Saya diminta untuk menikahkan secara syar'i saja. Ya karena hamil duluan saya nggak mau. Ya, saya berikan alasan-alasan, terus beliau memberikan keadaan seperti ini. Nah, saya mau menjawab, ya tadi WA-nya hilang semua, jadi nggak jadi saya jawab lagi. Maka berkaitan dengan hal tersebut, jelas anak pertama hasil di luar nikah itu tidak akan mendapatkan warisan dan tidak mewarisi dan juga tidak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Misalkan Fulanah binti bapak biologisnya nggak boleh, harus Fulanah binti misalkan ibunya Maryam, jangan Maryam ya, Fulanah binti siapa perempuan? Susi lah ya. Mohon maaf kalau ada Mbak Susi ya. Fulanah binti Susi misalkan. Nah, dia bolehnya begitu, ditulis di aktenya. Memang ini resiko, malu iya.
Orang kan jadi tahu, ini kok binti nggak ibunya kayak Maryam aja, kayak Nabi Isa saja, ya tidak. Nah, maka jelas itu hasil berzina. Maka ya inilah resiko yang harus ditanggung semuanya. Ya. Nah, ketika mereka nanti dia menikah, bapak biologisnya juga tidak boleh menjadi walinya karena tidak sah nanti. Nah, memang ada sebagian pendapat yang menyampaikan kalau usia kandungan kurang dari 3 bulan dinikahkan maka bisa dinasabkan, bisa mewarisi. Tapi saya tidak mengambil pendapat ini. Ya, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama yaitu tetap tidak boleh. Nah, bagaimana dengan anak yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya? Ini pendapat, ini juga khilaf jika dia tidak nikah ulang. Kalau nikah ulang nggak ada masalah. Ya. Kalau nggak nikah ulang bagaimana? Apakah dia statusnya sama seperti anak zina? Ya tidak bisa disamakan. Paham? Karena hakikatnya mereka menikah, cuman status pernikahannya fasad karena si istri dalam keadaan hamil. Tapi anak kedua, ketiga, keempat nggak bisa disamakan dengan anak pertama. Sebagai azaz zina juga tidak. Ya. Wallahu ta'ala. Ini memang khilaf, tapi mudah-mudahan dia tetap yang kedua, tiga, empat tetap dapat warisan. Wallahu ta'ala. Sama gimana maksudnya? Oh iya, 2:1, laki-laki dengan perempuan. Ya. Ada yang lain? Maaf Ustaz, ini ada pertanyaan dari online. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ada sepasang suami istri tapi tidak dikaruniai anak. Saat suami sudah meninggal, apakah si istri masih berhak atas warisan dari orang tua suami? Apakah saat suami meninggal, apakah si istri berhak mendapatkan warisan dari orang tua suami? Orang tua? Iya. Orang tua suami? Mertua berarti ya? Hah? Mertua? Ya nggak dapat. Menantu itu nggak, mau masih hidup atau tidak, menantu itu nggak dapat warisan. Paham ya? Menantu nggak dapat warisan. Dia hanya dapat warisannya suami. Ya, suami dapat warisan dari bapak ibunya. Tapi kalau suami meninggal lebih dahulu, malah harta suami yang diwaris bapak ibunya. Ya, ngambil 1/6, istrinya 1/4 karena suami nggak punya anak. Ya. Gitu. Tapi kalau dia mewarisi mertua, ini nggak dapat. Kalau begitu cari mertua yang kaya raya ya, nang dongo mati kan gitu kan. Ya. Nanti dapat warisan. Enggak dapat. Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami yang meninggal suami, oh istri, kemudian punya anak enggak? Oh perempuan semua. Istri. Ya, jika seorang istri meninggal, anaknya 2 perempuan semua, apakah saudara istri mendapatkan warisan? Dapat nggak ibu? Dapat nggak? Saya gambarkan ya. Ini saya akan pulpen biar bermanfaat. Ada suami, ada istri. Ini punya anak 2 perempuan. Perempuan. Nah, pertama anak kedua. Ketika si istri mati, ya kan? Apakah saudara istri ini misalkan punya saudara 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Jadi saudaranya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Misalkan. Ketika ini mati, apakah saudaranya dapat warisan? Dapat nggak ibu?
Tidak. Kenapa tidak dapat? Harta? Loh, ini yang meninggal kan istri kan? Berarti yang diwaris hartanya siapa? Loh, hartanya istri. Ingat, suami istri itu hartanya masing-masing. Paham ya? Ya. Kalau hartanya suami yang nggak dibagi, suaminya masih hidup, ya atau tidak? Ya. Misalkan istri punya kekayaan 2 miliar. Suami punya kekayaan 50 juta. Misalkan suaminya miskin, ya. Nah, rumah, mobil semua milik istri. Ya. Tapi tanah pinggir sawah warisan orang tua suami punya suami misalkan ya. Nilainya 50 juta. Ini punya nilai 2 miliar hartanya. Maka ketika istri dan suami ini punya hanya 2 perempuan, dapat nggak saudaranya? Tergantung. Betul gitu. Tergantungnya bagaimana? Tunggu dulu, apakah istri ini bapak ibunya masih hidup atau tidak? Pada saat istri meninggal, paham? Kalau bapak ibunya masih hidup, bapaknya terutama, dia masih hidup, ini nggak dapat. Paham? Karena terhalang oleh bapaknya. Atau si suami istri itu punya anak 3, misalkan. Yang satu laki-laki. Cuman laki-lakinya meninggal di tahun 2011. Istri meninggal 2012, misalkan ya. Karena sedih terus anak lanang mati terus ikut mati. Ya. Nah, tapi anak laki-laki ini punya anak laki-laki 1, paham? Maka dia jelas nggak dapat. Ini anak laki-laki ini karena siapa? Bapaknya kan meninggal lebih dahulu. Berarti kan anaknya suami istri ini tinggal 2 perempuan semuanya. Apakah saudara dapat? Nggak dapat karena ada cucu laki-laki, paham? Dari anak laki-laki. Maka tergantung kalau ada ini atau ini nggak dapat. Tapi kalau nggak ada ini, nggak ada bapak, ini dapat. Ya. Gimana berapa dapatnya? Suami ambil berapa? 1/4. Ya. Suami 1/4 bagian. Sisanya berapa? Ini misalkan bapaknya nggak ada ya. Sisanya berapa? 3/4. Dari 3/4 diambil 2/3. Berapa ini? Hitung sendiri ya. Dari 3/4 diambil 2/3. Sisa 1/3 lari ke sini. Ya. Gitu. Jadi tergantung. Pokoknya kalau jawab tergantung. Ya. Pripun? Kerja bersama. Oh ya. Jadi begini. Dari 0 semua. Kemudian kerja bersama. Apakah harta dibagi 2 gitu? Oh, betul gimana? Gini. Gono gini. Gono gini itu beda dengan ginak-ginuk, okay? Nah, gono gini itu adalah hukum kompilasi. Perkawinan antara hukum Islam dengan hukum Belanda atau hukum adat. Muncullah hukum kompilasi. Nah, gono gini itu dikiaskan dengan syirkah al-abdan. Sebagian syirkah al-abdan. Kerjasama tenaga. Suami kerja ning jowo, istri kerja ning jero, kan begitu. Jadi hasil suami dibagi 2. Itu konsep gono gini.
syirka al-abdan. Tetapi jumhur ulama mengatakan gonogini tidak ada dan tidak diterima di dalam Islam. Paham? Sekarang begini, adil nggak kira-kira? Ya. Kasus pertama, suami gaji 400 juta. Wakil komisaris Pertamina. Ya. Wakilnya Ahok ya, misalkan. 400 juta atau nggak usah banyak-banyak lah, 100 juta. Ya. Punya istri di rumah saja. Ya. Di rumah saja disediakan pembantu 5. Ya. Yang masak sendiri, cuci piring dan bersih-bersih rumah sendiri, tukang kebun sendiri, momong anak sendiri ya tidak. Kemudian satu momong mijeti istrinya. Ya. 5 pembantu. Setelah menikah lama sekian tahun, ya, harta suami itu menjadi katakanlah 12 miliar. Terjadilah perceraian. Ya. Apakah si istri mendapatkan 6 miliar? Adil nggak, bapak-bapak? Ini hitungannya nggak kerja loh, Pak. Ya. Ya 5 pembantu loh. Ya tidak? Ya, 5 pembantu. Loh, tapi kan mengandung, melahirkan itu memang tugas dia. Ya. Ada pahala tersendiri dari kaum wanita yang tidak didapatkan laki-laki. Contohnya apa? Ketika Asma binti Yazid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah syariatmu itu untuk laki-laki dan perempuan? Tapi kenapa syariatmu ini memihak kepada laki-laki daripada kami perempuan? Kata Asma binti Yazid, bukan Asma binti Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah pertanyaan cerdas orang ini. Kan begitu? Wahai Asma, sampaikan kepada wanita di belakang kalian. Karena Asma bertanya begini, ya Rasulullah, kenapa syariatmu berpihak kepada laki-laki? Laki-laki diwajibkan sholat berjamaah, kami tidak diwajibkan. Ya atau tidak? Sedangkan pahala sholat berjamaah itu besar. Laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kami tidak diwajibkan sholat Jumat. Padahal pahala sholat Jumat itu besar. Laki-laki sangat dianjurkan mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Tapi kami justru makruh, ya atau tidak? Kecuali setelah dikuburkan, silahkan berziarah di kuburan. Tapi kalau pas dimasukkan, itu perempuan makruh untuk dia hadir. Kenapa? Biasanya rakuat. Paham? Nangis-nangis. Saya lihat sendiri soalnya ibu. Ya. Ada seorang istri nekat ikut melihat suaminya dikuburkan, nangis-nangis ibu. Betul. Tapi kalau suami kuat biasanya. Kuat itu bukan berarti nggak sayang sama istrinya atau anaknya, bukan. Saya masukkan jenazah istri saya ke liang lahat, saya yang masukkan. Tapi kemudian saya nggak gulung-gulung nangis-nangis kan enggak ya. Ya. Artinya beda. Kalau perempuan itu kan lebih main perasaan. Nah, maka apakah layak istri kemudian minta 6 miliar? Ini enggak layak. Ya tidak, sulit untuk jadikan ukuran. Nah, maka Rasulullah mengatakan, wahai Asma, andaikan kalian para wanita mengerjakan tugas kalian sebagai seorang istri, melayani suami, mungkin juga melakukan pekerjaan rumah karena suaminya miskin, enggak ngasih pembantu, maka kalian sabar di atas pekerjaan itu, maka dengan mengandung, melahirkan, maka kata Rasulullah, seluruh pahala yang kamu sebutkan, sholat Jumat, berjihad, mengantar jenazah sampai ke kuburan, kemudian semua itu yang kamu sebutkan, maka kalian juga mendapatkan semuanya. Jadi ibu-ibu nggak bisa itikaf bersama suami, tapi jenengan menyiapkan perbekalan suami untuk itikaf Ramadan selama 10 hari misalkan. Maka pahala itikaf suami juga jenengan dapatkan. Jadi nggak usah khawatir, karena Allah itu Maha Adil. Tahu kalau perempuan itu tugasnya berat, paham? Dia nggak mungkin, kalau dia punya anak kecil nggak mungkin dia misalkan punya bayi sama balita. Coba kalau wanita diwajibkan sholatnya semuanya pergi sholat ke masjid, itu apa masjid jadi pasar? Ya tidak. Yang punya bayi 2 bulan nangis di situ, yang satu macam-macam, susah. Nah, makanya Allah berikan keringanan, dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan wanita itu mendapatkan pahala sebagaimana yang lelaki dapatkan ketika menjalankan tugasnya dengan benar. Nah, ini konsep dalam gonogini.
Ya, jadi nggak ada apa namanya harta gono. Kalau si suami misalkan gaji berapa? 20 juta lah ya. Si istri gaji 5 juta. Dikumpulkanlah hartanya selama mereka menikah, dikumpulkan, lalu ternyata setelah mapan kaya raya, suami nikah lagi misalkan dia. Terus istrinya nggak terima, cerailah mereka, minta cerai. Ketika cerai, di mana suami gaji 20 juta, istri gaji 5 juta, dua-duanya dikumpulkan tuh buat rumah, beli tanah, beli mobil, beli motor. Ketika cerai, istri boleh nggak minta harta dibagi dua? Boleh nggak Ibu? Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Boleh. Karena harta bersama, begitu ya? Ya. Sekarang dibalik. Si suami gaji 5 juta. Istri gaji 20 juta. Ya. Dikumpullah harta mereka. Beli rumah, beli mobil, beli tanah. Nah, kemudian terjadilah perceraian. Boleh nggak suami bilang sama istrinya, "Dek, harta bagi loro ya, Dek ya." Boleh nggak Ibu? Nggak boleh, Pak. Karena perempuan mainnya perasaan. Nah, misalkan kalau dalam Islam, misalkan suami gaji 20 juta, istri gaji 5 juta. Berarti kan 2/3, betul ya? Harta suami seperti, bukan 2/3 ya. 75% harta suami, 25% rumah, mobil itu harta istri. Cuman harta suami itu punya kewajiban terhadap kebutuhan rumah tangga. Misalkan dikurangi 15%. Berarti 60% harta suami, 40% harta istri. Misalkan kalau dikurangi kewajiban suami dalam gaji 20 juta. Itu baru adil. Paham ya? Setuju nggak Ibu? Abot kayaknya ya. Berat. Oh, minta ditambahi. Demikian Pak. Ya. Saya pernah tanya begini, boleh nggak dibagi dua ibu-ibu? Boleh no Ustaz. Nah sekarang begini, karena kita kan hidup bersama, kemudian apa namanya harta dikumpulkan bersama. Meskipun suami gajinya besar, tapi harta mereka berdua oke. Sekarang kalau jenengan punya anak laki-laki, gaji 100 juta tiap bulan, karena kerja di Pertamina. Kemudian punya menantu, wes ora tau hormati mertua, ya tidak. Keluyuran wae, habiskan duit suami, malah mohon maaf berselingkuh misalkan. Kemudian minta cerai pula, ya tidak. Diceraikan oleh anak panjenengan. Terus dia bilang, "Mas, bondo bagi loro," kan gitu kan. Suami anak laki-laki jenengan hartanya totalnya katakanlah 8 miliar. Terus istrinya tadi minta dibagi dua. Boleh nggak kira-kira jenengan ibunya? Kita kan main perasaan itu. Sekarang perasaan jenengan tak permainkan. Ya. Ya. Monggo silakan. Maaf melanjutkan yang pembagian tadi Ustadz, Iya. yang sudah ditulis di papan itu. Iya. Itu ada sepertiga untuk bagian saudara dari sang istri karena dari jalur ke atas dan ke bawahnya tidak ada. Nah dari sepertiga itu untuk pembagian karena saudaranya dua ada laki-laki dan perempuan, apakah pembagiannya sama? Misalnya sepertiga itu kalau dihitung nominal misalnya 20 juta. Apakah pembagiannya itu 10-10 atau berlaku laki-laki gendong, laki-laki mikul dan perempuan gendong begitu Ustaz? Matur suwun penjelasannya. Ya. Apakah saudara itu mendapatkan bagian yang sama dengan saudari perempuan? Betul ya? Pembagian yang saudara itu Ustaz. Iya. Ya, itu kan ada saudara yang laki-laki sama perempuan. Iya.
apakah laki-laki dan perempuan itu bisa mendapatkan hak yang sama, pembagian yang sama, atau ada perbedaannya? Oh, ada perbedaan. 2 banding 1 tetap. Oh, tetap gitu Ya, ya.